Baik, sebelum saya melanjutkan, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Saya Dr. William. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Tugurejo sebagai dokter bedah onkologi. Saya juga lulusan dari FK Undip. Saya selesai tahun 96, kemudian ber-PTT. Saat itu kami langsung PTT di Irian Jaya. Saat itu Papua namanya masih Irja, Irian Jaya. Kemudian saya mengambil sekolah bedah di Solo, kemudian kembali lagi ke Jayapura, di Irian Jaya. Kemudian saya kembali sekolah mengambil bedah onkologi, kemudian kembali lagi, saat itu namanya sudah berubah menjadi Papua. Papua di Jayapura, dan kemudian mulai tahun 2014, saya pindah ke Semarang dan bertugas di Rumah Sakit Tugurejo. Nah, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan, adik-adik sekalian, saat panitia menghubungi saya untuk menyampaikan tema tentang skill versus knowledge, ya, saya agak bingung juga ini, gimana mau membicarakannya, ya, karena kalau ada versus berarti ini head to head, ya. Jadi mana yang akan kita pilih nih, mau skill atau mau knowledge, ya. Karena ada versus, ya, versus biasanya lawan, ya. Misalnya Muhammad Ali tinju versus siapa gitu ya. Atau misalnya di sepak bola, misalnya Spain versus Jermani misalnya ya. Tapi tidak apa-apa, saya berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan tentang hal ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini boleh menjadi manfaat buat kita semua. Saya pakai PowerPoint, boleh ya? Boleh, dokter. Baik. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah skill versus knowledge, ya. Jadi apa itu skill dan apa itu knowledge? Mungkin itu yang harus kita tahu dulu ya. Kalau seperti di gambar ini, namanya kalau skill itu berkaitan dengan sesuatu yang terampil ya, seperti gambar ini tim dari neurosurgery bedah saraf, mereka memerlukan keterampilan menggunakan mikroskop, kemudian mereka harus melakukan operasi pada saraf-saraf tertentu yang tentunya tidak semua orang dapat melakukannya. Sedangkan knowledge seringkali kita kaitkan dengan buku atau dengan pengetahuan atau dengan apa yang kita baca. Ya, kalau dari kamus bahasa Inggris, saya coba mencari skill itu apa. Ternyata skill di sana the ability to do something well, expertise. Ya, jadi sesuatu yang dapat dikerjakan dengan sangat baik dan sangat ahli, jadi expertise. Seorang yang sangat expertise untuk melakukan sesuatu dikatakan bahwa dia mempunyai skill yang bagus, skill yang mumpuni. Nah, kemudian kalau dari bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ternyata ada banyak
kata yang dapat diartikan sebagai skill, ya. Yang terbanyak adalah terampil atau keterampilan, atau kecakapan, atau kebolehan, atau kepandaian, keulungan, tapi yang seringkali terampil, ya. Mungkin kalau nonton TV saat-saat ini kalau malam lagi lagi musim ada UEFA Euro, ya. Di sana kita melihat pemain-pemain yang terampil untuk memainkan bola bundar, ya. Sebaliknya kalau di pemain yang mempunyai skill, mempunyai keterampilan, mempunyai keahlian untuk memainkan kulit bundar yang tidak semua kita bisa lakukan, ya. Mereka bisa dribble, kemudian mereka bisa assist, kemudian dengan ketepatan mereka bisa menendang bola yang bisa melengkung dan sebagainya. Yang seakan-akan hal tersebut hal yang aneh atau hal yang mustahil, tapi mereka bisa melakukan karena mereka mempunyai keterampilan, ya. Dan tentunya mereka mendapatkan keterampilan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba atau mereka dapatkan begitu saja. Mereka hanya menonton, kemudian hanya mereka melihat YouTube, kemudian besok mereka sudah bisa terampil demikian. Tentunya tidak. Mereka membutuhkan waktu, mereka membutuhkan usaha untuk mereka bisa terampil seperti yang saat ini bisa kita lihat. Nah, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, terampil itu sendiri diartikan sebagai suatu kecakapan dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan, ya. Jadi mampu untuk menyelesaikan. Jadi terampil itu adalah seseorang yang cakap untuk menyelesaikan. Jadi apakah dia ahli ataupun tidak, tapi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terampil itu adalah seseorang yang cukup cakap. Dia bisa untuk menyelesaikan suatu hal, dikatakan dia terampil. Tetapi kemudian didefinisikan lagi secara luas, keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Atau bisa saya singkat, seorang yang terampil adalah seseorang yang mampu mengerjakan sesuatu menjadi lebih bermakna. Ya. Misalnya seorang yang bisa bermain musik dengan indah, dengan baik, itu adalah seorang yang terampil. Seorang yang bisa memainkan keyboard, atau mungkin tadi kita memuji Tuhan ada seseorang yang bisa memainkan bass dengan baik, memainkan gitar dengan baik, mereka adalah orang-orang yang terampil karena mereka mampu mengerjakan sesuatu menjadi yang lebih bermakna. Itu tadi adalah mengenai skill. Nah, knowledge sendiri apa? Ya, di bahasa Inggris dikatakan bahwa knowledge adalah fact, information, and skill acquired by a person that experience or education. Jadi sesuatu yang didapatkan melalui pengalaman atau pendidikan yang berupa fakta, informasi, dan kemampuan. The theoretical or practical understanding of a subject. Ya. Kita lihat di sini banyak filsuf-filsuf zaman dulu. Dari zaman-zaman Yunani ada Plato, Socrates, Aristoteles. Mereka dikenal sebagai filsuf-filsuf atau orang-orang yang mempunyai pengetahuan di saat itu. Karena pada saat itu budaya Yunani mereka berusaha untuk mencari pengetahuan. Ya. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, saat Rasul Paulus pergi ke Yunani, dia juga melihat di sana bagaimana orang-orang di sana berusaha untuk mengerti sesuatu hal, belajar untuk mengetahui sesuatu hal. Bahkan nampaknya pengetahuan menjadi sesuatu destinasi, menjadi suatu tujuan dari kehidupan mereka. Ya. Kemudian kalau di
artikan dalam bahasa Indonesia dari pengertian bahasa Inggris tadi, didapatkan bahwa knowledge itu diterjemahkan sebagai pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau kajian atau kekuasaan. Kita lihat di sini bahwa knowledge itu bisa diartikan juga sebagai kekuasaan. Karena apa? Karena dalam pengertian saat itu, seseorang yang mempunyai knowledge, mempunyai pengetahuan, maka dia akan mempunyai kekuasaan. Ya. Tetapi pada umumnya kita menerjemahkan knowledge itu adalah sebagai suatu pengetahuan. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, pengetahuan itu diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mata pelajaran. Jadi kalau orang berpengetahuan, maka dikatakan bahwa orang tersebut mempunyai kepandaian berkenaan dengan suatu hal tertentu. Ya. Misalnya dia dikatakan dia mempunyai pengetahuan tentang ilmu pengetahuan alam, berarti seorang tersebut dia pandai berkenaan dengan ilmu pengetahuan alam. Atau dia berpengetahuan dalam hal matematika, maka dikatakan bahwa dia pandai berkenaan dengan matematika. Tetapi belum tentu dia pandai dalam bidang hal yang lain. Ya. Misalnya dia pandai dalam ilmu pengetahuan sosial, IPS, maka dikatakan bahwa dia pandai berkenaan dengan ilmu pengetahuan sosial. Tetapi apakah dia pandai dalam hal bahasa? Itu belum tentu. Ya, jadi dia mengetahui, dia berpengetahuan pada suatu hal tertentu. Nah, sehingga didefinisikan bahwa pengetahuan adalah fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran, ya, atau dikatakan posteriori. Jadi kita mengenal ada kata-kata posteriori, priori, dan a priori. Jadi kalau posteriori tersebut artinya adalah informasi yang didapatkan melalui pembelajaran. Kita melihat orang lain, kita melihat dari buku, kita belajar dari hal yang terjadi sehari-hari, itu berarti kita mendapatkan pengetahuan secara posteriori. Tetapi kalau kita melakukan introspeksi dalam diri kita, misalnya kita melakukan suatu hal, tetapi ternyata kok terjadi kesalahan, berarti kita harus melakukan hal yang lain. Itu maksudnya kita mempunyai pengetahuan melalui priori. Jadi hal-hal tersebut diketahui atau disadari oleh seseorang. Jadi pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Di sini kita lihat ada seseorang yang belajar di research room. Ya, jadi ada yang mendapatkan informasi itu dari penelitian. Tapi kita lihat di gambar sebelah ada juga orang yang mendapatkan informasi tersebut dari pengajaran dari dosen misalnya. Ya, kita lihat di sini gambar dari beberapa mahasiswa kedokteran, mereka sedang belajar dibimbing oleh seorang dosen. Nah, mereka mendapatkan pengetahuan tersebut dari informasi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Nah, itu adalah pengertian-pengertian mengenai skill and knowledge atau keterampilan dan pengetahuan. Nah, kita lihat di sini ternyata tahapan dari pengetahuan dan keterampilan ada beberapa tahapan, ya, untuk menjadi ahli dalam pengetahuan atau ahli yang terampil itu bukan suatu hal yang terjadi begitu saja, tetapi ada tahapan-tahapan orang untuk bisa menguasai hal pengetahuan atau hal keterampilan. Untuk pengetahuan, seseorang bisa menjadi seorang yang ahli atau seorang yang betul-betul berpengetahuan, dia harus melalui beberapa tahap. Ya, dari tahap tahu, lebih dulu tahu, tetapi hanya mengetahui bagian luarnya saja. Mengetahui kalau orang ini panas. Mengetahui, di sini dia lagi batuk. Atau mengetahui buah jeruk itu bentuknya bulat.
itu tahu. Kemudian dari tahu, mempelajari sehingga menjadi paham. Ya, mengapa orang yang sakit ini dia panas? Itu menjadi lebih paham. Dari memahami, akan menerapkan, kemudian menganalisa, mensintesa, dan mengevaluasi, sehingga akhirnya menjadi mengerti. Nah, pengetahuan yang melalui tahapan-tahapan tersebut akan membuat seseorang menjadi mengerti. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengetahui seorang pasien, dia panas, kita harus memahami, kita harus mengerti mengapa pasien ini panas. Nah, itu adalah pengetahuan. Ya. Kita tahu dulu, kemudian kita memahami mekanisme panasnya, bagaimana patofisiologinya, kemudian kita mulai menerapkan, menganalisa apa yang terjadi dengan pasien ini, apa yang dimakannya, atau dia bertemu dengan siapa, apa yang terjadi dengan sekelilingnya, apakah dia kekurangan minum, dan kita coba mensintesa. Setelah kita mendapatkan suatu hipotesa, kita akan mengevaluasi apakah yang kita coba mengerti itu benar atau tidak. Sedangkan keterampilan mempunyai tahapan, ya, tahapan kognitif. Kognitif maksudnya seseorang untuk memerlukan konsentrasi untuk melakukan keterampilan tersebut. Ya, misalnya kita masih baru belajar mengemudikan mobil misalnya. Untuk bisa mobil itu jalan, ya, misalnya mobil ini bukan manual nih, mobil dengan tipe yang manual, kapan harus menekan gas dan kapan harus menarik kaki dari kopling, itu memerlukan konsentrasi sehingga mobil bisa maju. Ya. Namun bila tidak berkonsentrasi, mungkin saja gasnya akan lebih dalam menekan sebelum koplingnya diangkat sehingga mobil tidak berjalan, tetapi bunyinya gereng misalnya. Tetapi sebaliknya, kalau koplingnya sudah dilepas, gasnya belum ditekan, mobilnya mati. Sehingga untuk bisa mengendari mobil pada tahap awal butuh konsentrasi untuk melakukan hal tersebut. Ya. Nah, tahap berikutnya asosiatif, mendeteksi dan memperbaiki kinerja. Nah, setelah sekian lama latihan, kemudian sudah bisa memaju mundurkan mobil. Nah, sekarang tinggal memperbaiki bagaimana caranya supaya saat mengendarai mobil ini tidak sering berhenti, majunya tidak terlalu kasar. Nah, pada tahap terampil sudah terjadi tahap otonom atau otomatis, ya. Kadang-kadang kita sudah tidak memperhatikan sekalipun, kita sudah otomatis menginjak gas, menarik kopling, bahkan kadang-kadang sambil ngobrol, bahkan kadang ada juga yang sambil mengendarai sambil megang HP, ya, walaupun ini tidak boleh dilakukan. Tetapi dalam artian setelah terampil melakukan sesuatu, mampu melakukan keterampilan tersebut tanpa harus memperhatikan gerakan itu sendiri. Demikian juga dalam kaitannya kita sebagai seorang dokter. Nah, untuk menjadi terampil bukan hal yang terjadi dalam waktu yang cepat, ya. Kita baru belajar dan kita sudah menjadi seorang yang terampil. Nah, tentunya memerlukan latihan, memerlukan waktu untuk bisa menjahit kulit dengan baik. Itu tentunya membutuhkan latihan. Untuk berkomunikasi dengan pasien itu adalah keterampilan komunikasi juga harus sering dilakukan sehingga kita dapat mengedukasi, menjelaskan pada pasien dengan baik tanpa pasien harus merasa khawatir dengan keadaannya. Itu semua adalah sesuatu yang perlu latihan. Nah, adik-adik sekalian, untuk mendapatkan pengetahuan ada beberapa hal yang seringkali dilakukan oleh seseorang, ya. Mulai dari coba-coba atau trial and error. Ini adalah tahap yang paling rendah, ya, untuk mengetahui sesuatu ya dengan coba. Kalau ini bisa berarti baik, kalau ini tidak bisa berarti tidak baik, ya. Untuk mengetahui apakah makanan itu pahit atau tidak dengan coba. Kalau dirasa pahit, oh iya pahit. Kalau ternyata
Tidak pahit berarti tidak pahit. Itu adalah coba-coba, trial and error. Bisa juga dengan kekuasaan atau otoritas, ya. Misalnya kita mendapatkan pengetahuan dari dosen. Kita tidak perlu belajar lagi, tapi kita karena percaya, kita yakin apa yang dikatakan dosen adalah hal yang benar. Maka kita mendapatkan pengetahuan melalui otoritas atau kekuasaan. Itu bisa terjadi pada saat anak-anak kecil, mereka mendapatkan pengetahuan dari ibunya. Dikatakan harus demikian, pokoknya ini, ya. Itu adalah pengetahuan yang didapatkan dari otoritas. Bisa juga pengalaman didapat dari pengalaman pribadi untuk mendapatkan pengetahuan. Dari hal yang didapat sehari-hari, dari seseorang, misalnya dia mengalami, loh kalau misalnya saya makan kulit ayam kok kulit saya gatal, oh berarti saya alergi. Itu adalah pengalaman pribadi. Ada juga melalui jalan pikiran. Seseorang berusaha memikirkan mengapa hal ini terjadi, mengapa hal ini bisa demikian terjadi, mencoba menganalisa dan mendapatkan pengetahuan. Nah, ini yang seringkali kita lakukan dalam dunia pendidikan kedokteran adalah metode penelitian. Untuk mendapatkan pengetahuan, kita perlu untuk melakukan sesuatu yang deduktif dan induktif. Kita perlu deduktif, kita perlu mencari berbagai sumber, kemudian mencoba menyimpulkan teori-teori dari sumber yang kita dapatkan. Dan juga dari induktif, dari teori yang ada itu kita coba menganalisa, meneliti, kemudian mengerti apakah teori tersebut betul. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan suatu hipotesa, kita melakukan verifikasi. Nah, itu yang disebut sebagai penelitian ilmiah. Ya, penelitian ilmiah adalah sesuatu yang telah dilakukan verifikasi. Jadi setelah kita mendapatkan suatu hipotesa, tidak berhenti demikian, tapi harus dievaluasi, diverifikasi apakah memang hal itu betul demikian atau tidak. Bila betul terjadi demikian, itu menjadi suatu teori yang melalui suatu tahapan-tahapan disebut sebagai penelitian ilmiah. Adik-adik sekalian, Bapak kedokteran kita, Hippocrates, ya, dia mengatakan bahwa pada saat kita menjadi dokter, ada dua hal yang perlu kita pikirkan. Ya, dua hal yang harus selalu melekat dalam diri kita. Make a habit of two things to help. Jadi tujuan kita adalah untuk menolong. Ya. Jadi kenapa kita menjadi dokter? Menurut Hippocrates adalah untuk menolong. Ya. Untuk menolong siapa? Yang menolong diri kita sendiri dan juga menolong orang lain. Tapi kalau kita tidak bisa menolong, maka or at least to do no harm. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa menolong orang, tidak bisa membantu dia, paling tidak hal kedua yang kita lakukan adalah jangan kita melakukan sesuatu yang membahayakan orang tersebut. Ya. Nah, ini adik-adik, kita sebagai orang-orang profesi kedokteran, hal ini yang harus selalu kita pahami. Apalagi saat ini dengan mediko legal yang sudah demikian mengawasi kita, jangan kita kemudian melenceng dari hal yang sudah disampaikan oleh Bapak kedokteran ini, Hippocrates. To help or at least to do no harm. Ya, kita harus menolong, tapi kalau kita tidak bisa menolong, kita tidak bisa menyembuhkan, kita tidak bisa mengobati, maka paling tidak yang harus kita lakukan, janganlah kita melakukan sesuatu yang membahayakan. Nah, untuk dapat kita melakukan hal tersebut, untuk kita dapat menolong, dan juga kita do no harm, untuk tidak membahayakan, Hippocrates juga mempunyai quotes seperti ini. Dia menekankan untuk terus belajar, ya. Maka dia mengatakan, foolish the doctor who despises the knowledge acquired by the ancient. Ya, dia mengatakan adalah sangat bodoh bila dokter membenci pengetahuan yang telah didapatkan pada zaman dahulu. Ya, jadi dapat dikatakan bila seseorang
dia dokter, tapi dia membenci pengetahuan atau dia mengabaikan pengetahuan, maka sebenarnya dia adalah seorang yang bodoh. Ya. Jadi Hippocrates menekankan, walaupun dia seorang dokter pada zaman yang sudah demikian jauh di belakang kita, tapi dia sudah mengatakan bahwa seorang dokter harus terus belajar. Ya. Tidak ada kata untuk berhenti belajar. Maka dia katakan, foolish the doctor who despises the knowledge acquired by the ancient. Ya. Jadi ilmu pengetahuan yang sudah ditemukan oleh pendahulu-pendahulu kita, jangan kita membencinya. Ya, kita harus mempelajarinya. Mungkin akan ada pembaharuan, tapi jangan kita meninggalkannya. Ya, mungkin akan ada teori yang baru, tetapi teori yang lama harus terus dipelajari. Masih orang yang sama, Hippocrates, dia juga mempunyai quotes demikian. There are in fact two things, science and opinion. Ya. Ada dua hal, pengetahuan, ilmu dan opini, ilmu dan pendapat. The former begets knowledge, the latter ignorance. Jadi maksudnya adalah ilmu itu akan melahirkan pengetahuan. Ya. Bila kita mempelajari ilmu, mempelajari dengan benar ilmu yang ada, maka kita akan mempunyai pengetahuan. Tapi kalau kita hanya memperhatikan pendapat, kita tidak mempelajarinya, hanya opini, pendapat, maka yang akan terjadi adalah pengabaian. Akan dilupakan begitu saja. Ya. Jadi Hippocrates dalam hal ini mencoba untuk menekankan di zamannya, dan saya rasa ini juga masih berlaku untuk sampai saat ini. Maksudnya adalah kita harus terus belajar, harus terus mempelajari hal-hal yang ada zaman dulu dan juga hal yang sekarang dan juga yang akan terjadi kemudian. Ya, dengan kita terus mempelajari pengetahuan, maka kita akan dapat menolong orang-orang sekitar kita yang sakit. Dan paling tidak, kalaupun kita tidak dapat menolong, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang menyakiti atau yang membahayakan orang-orang sakit di sekitar kita. Nah, kita sebagai dokter, maka kita akan kena atau kita akan melakukan suatu transaksi, ya, transaksi dengan pasien tentunya, ya, yang dalam undang-undang kedokteran dikenal sebagai transaksi terapeutik. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengatakan praktek kedokteran diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien. Ya. Jadi adanya hubungan sebelum kita melakukan pengobatan pada pasien, sebelum pasien itu memasrahkan keadaannya pada kita, maka telah terjadi kesepakatan. Ya, pada saat kita bertemu dengan pasien, pasien datang berobat pada kita, pada saat itu telah terjadi kesepakatan, ya, dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Ya. Nah, dalam hal kesepakatan tersebut, maka kita sebagai dokter harus melakukan suatu upaya maksimal. Ya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2011 nomor 252 ada hal yang mengatur, ya. Jadi pada saat kita sudah menjadi dokter, pada saat kita melakukan transaksi terapeutik, pada saat kita melakukan kesepakatan antara kita dengan pasien, maka pada saat itu kita diharapkan memberikan upaya yang maksimal untuk mengabdikan profesi kita. Dan itu tidak ada, bukan sesuatu yang asal-asalan, ada yang mengaturnya. Nah, yang mengaturnya adalah standar pelayanan, standar profesi, kemudian SPO atau standar prosedur operasional, dan kemudian kebutuhan medis pasien. Nah, yang saya ingin tekankan adalah bagi apa itu pengabdian profesi. Jadi untuk dapat kita melakukan transaksi terapeutik, ya, kita diharapkan memberikan upaya,
yang maksimal. Untuk dapat memberikan upaya maksimal, ada aturan-aturan yang mengatur kita. Ada standar pelayanan dan salah satunya adalah standar profesi. Apa itu standar profesi? Nah, ini dia. Standar profesi adalah batasan kemampuan, yaitu knowledge, skill, and professional attitude, minimal yang harus dikuasai oleh seseorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Ya. Jadi di sini rekan-rekan sekalian, saudara-saudara seiman dalam Tuhan, pada saat kita menjadi dokter, maka kita sudah harus mempunyai suatu batasan kemampuan. Ya. Untuk dapat menolong orang sakit, untuk dapat kita disebut sebagai dokter, maka ada standar profesinya. Ya. Kita harus mempunyai knowledge, kita harus mempunyai skill. Ya. Jadi yang kita butuhkan bukan hanya selembar sertifikat bahwa kita sudah menjadi seorang dokter. Tidak, tapi kita harus mempunyai knowledge dan juga skill dan professional attitude. Nah, dengan kita mempunyai itu, maka kita dapat melakukan pelayanan atau profesionalisme seorang dokter. Ya. Masih ada standar pelayanan kedokteran, masih ada SPO, dan juga masih ada PNPK yang harus kita perhatikan. PNPK adalah Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran. Ya. Hal-hal tersebut harus kita pelajari dan harus kita kuasai sehingga kita dapat melakukan pelayanan kepada pasien dan kita dapat melakukan suatu transaksi terapeutik dengan pasien. Ya. Transaksi terapeutik yang di sini maksudkan adalah bukan transaksi yang seperti kita kenal adanya jual beli, transaksi kita melakukan pelayanan kemudian kita dibayar, bukan demikian maksudnya. Transaksi terapeutik adalah bagaimana suatu keterikatan, kesepahaman antara dokter dengan pasien untuk dapat melakukan pelayanan seperti yang tadi dikatakan, antara untuk pengobatan atau memelihara kesehatan atau pemulihan kesehatan dari pasien tersebut. Nah, karena ada standar yang harus kita kuasai tadi, maka Kode Etik Kedokteran Indonesia membuat 21 kewajiban dokter. Ya. Saya rasa kita masing-masing harus tahu pada saat kita menjadi seorang dokter, maka kita terikat oleh 21 kewajiban dokter ini. Ya. Ada kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sejawat, dan juga jangan lupa ada kewajiban terhadap diri sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini yang nomor 21, walaupun merupakan angka yang paling akhir dari kewajiban dokter yang disusun oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia, namun hal ini adalah hal yang sangat penting buat kita. Bagaimana kita dapat melakukan pelayanan pada pasien, bagaimana kita dapat melakukan kewajiban-kewajiban yang di atas tadi yang nomor 1 sampai 20, maka kita harus terus mengikuti perkembangan Iptekdoc. Ya. Kita harus dapat mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan. Bila kita tidak mengembangkan diri kita dalam ilmu pengetahuan teknik kedokteran, maka saya rasa kita tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban yang di atasnya. Ya. Sebagai misal, nomor 16, merahasiakan sesuatu yang diketahui dari pasien yang kita rawat. Bila kita tidak mengikuti perkembangan Iptekdoc, kita tidak akan dapat mengetahui bahwa langkah yang kita lakukan sebenarnya kita merahasiakan atau justru kita mengumbar kerahasiaan dari pasien tersebut. Ya. Jadi jangan lupa, seperti tadi Hippocrates katakan, harus selalu belajar. Kemudian dari standar profesi kedokteran diingatkan untuk kita terus memiliki knowledge dan skill, di samping juga attitude. Hal yang penting juga adalah kita untuk selalu mengembangkan Iptekdoc. Saya coba mencari hal-hal baru, apa yang ada yang saat ini terjadi dalam dunia kedokteran. Ternyata sangat banyak, ya, sangat banyak tanpa kita sadari sudah berkembang begitu cepat. Contohnya adalah media sosial.
ya. Pada saat zaman saya kuliah, saya masuk kuliah tahun 89, media sosial belum seperti sekarang. Untuk kita melakukan komunikasi dengan orang tua kita yang jauh, kita harus melalui telepon atau telegram, ya. Misalnya kita kehabisan uang untuk kos, kita harus membuat surat dengan perangko, atau kalau mau cepat kita harus menulis telegram dengan kata yang singkat. Mungkin bilang, Bapak, kos kulo telas, ya. Orang yang baca mungkin nggak mengerti maksudnya, kosnya kok telas, apa maksudnya? Tetapi ayahnya yang di kampung sana mengerti, anaknya ini yang lagi kuliah di Undip Semarang ini kehabisan uang untuk kos, ya. Maka kan kita menunggu di kos, kapan akan dikirim, kapan Bapak akan terima telegram saya, kemudian kapan akan dibaca, kapan akan kirim uang kos. Berbeda dengan sekarang, ya. Kita bisa buka HP, kita bisa tulis SMS, kita bisa tulis melalui WhatsApp, ya mungkin Instagram, ya. Kita tulis di situ, yang kekasih ayahanda, tolonglah kirimkan anakmu ini sedikit untuk dapat mengisi kuota, ya misalnya. Kemudian nanti di bawahnya masih dikasih tulisan PLZ, please, ya. Kemudian masih ada lagi ditambah dengan etikon dengan orang yang mengeluarkan air mata, ya. Sekarang sudah berubah, ya, berbeda dengan zaman dulu. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita melakukan Zoom. Di zaman kami dulu, hal ini masih merupakan sesuatu yang sangat mahal, ya. Seingat saya, di zaman-zaman tahun itu yang bisa melakukan komunikasi jarak jauh ini setingkat presiden mungkin ya, atau setingkat menteri. Kami dulu lihat di televisi bagaimana presiden kita dengan presiden negara lain mereka melakukan telekomunikasi. Wah, sepertinya suatu yang hebat ya, suatu yang sangat luar biasa tanpa harus pergi ke Rusia. Presiden kita bisa berkomunikasi dengan presiden Rusia, padahal dia ada di sini. Sekarang kita melakukan hal yang ini menjadi hal yang biasa. Kita melakukan persekutuan pada sore hari ini, kita tidak bertemu di satu tempat, kita bisa melakukan pertemuan ini. Ya. Saat ini sudah ada yang namanya electronic medical record. Di rumah sakit kami sudah menggunakannya. Kita menulis pasien-pasien yang di poliklinik, kita menulis di medical record-nya melalui komputer, dan di situ pun kita sudah bisa membaca hasil pembacaan ronsen misalnya, atau hasil laboratorium. Tanpa kita menunggu, pasien harus pergi ke sana untuk mengambil hasilnya, kemudian kita menunggu. Tidak, sekarang kita bisa melihat di komputer pemeriksaan yang dilakukan di tempat lain. Ada kemajuan di bidang operasi, adalah laparoscopic surgery. Di zaman kami dulu, ini masih hal yang jarang sekali. Sekarang banyak sekali dilakukan. Banyak sekarang pasien untuk apendisitis lakukan operasi laparoskopik dengan batu empedu, vesikolitiasis, lakukan laparoskopik surgery. Bahkan untuk hernia sudah bisa juga laparoskopik surgery. Tiroid dapat dilakukan. Ya. Kemudian ada robotic surgery. Ya, ini hal yang sudah sangat maju. Nah, dengan robotic surgery diharapkan mengurangi tremor, sehingga melalui robot yang membantu untuk menemukan titik-titik yang sangat kecil, maka operator akan sangat terbantu. Untuk terapi pada kanker, banyak perkembangan. Kalau dulu kita mengenal kemoterapi, radioterapi, saat ini sudah ada yang namanya targeted terapi, sehingga pasien dapat diobati tanpa banyak efek samping yang didapatkan. Sudah berkembang lagi ada yang namanya gen terapi. Jadi pasien diobati sesuai dengan gen yang rusak. Jadi tidak semua gen dikenai obat, tapi hanya gen tertentu. Berkembang lagi ada namanya precision therapy. Ya. Jadi dari gen tersebut pun
hanya gen yang tertentu saja yang diberikan terapi. Precision, jadi diharapkan presisi, betul. Saat ini banyak COVID, sekarang ada namanya konvalesen plasma. Ya, ini juga perkembangan yang sangat hebat saat ini. Ya, jadi darah dari orang yang pernah terinfeksi telah menghasilkan antibodi, kemudian diberikan pada seseorang yang sakit yang kemungkinan antibodinya kurang atau sulit untuk meningkat dengan cepat, dibantu dengan darah yang diambil dari orang yang sudah pernah terinfeksi, yang kemungkinan atau yang sudah diperiksa antibodinya sudah terbentuk. Saat ini dikatakan autologous bone marrow transplant, ya. Kalau dulu kita mengenal untuk leukemi, transplantasinya cangkok tulang belakang itu diambil dari orang lain. Saat ini bisa dilakukan dari orang tersebut sendiri. Orang yang sakit tersebut diambil bone marrow-nya, sumsum tulangnya, kemudian dicari yang baik, dianggap sebagai stem cell, kemudian ditransplantkan lagi. Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Di bidang radiologi ada juga intervensional radiologi. Ini sangat membantu. Jadi ada kateter yang dimasukkan, kemudian melalui kateter tersebut dimasukkan obat-obatan tertentu dengan kontras untuk menuju ke suatu tempat yang diharapkan di sana dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Ya, kita lihat di sini, bila kita tidak belajar, kita hanya cukup puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, kita akan sangat ketinggalan. Ya, kita tidak dapat mengejar yang sekarang sudah terjadi. Ya, apalagi besok akan ada hal yang baru lagi yang akan terjadi. Bila kita stuck di sini, kita sudah puas, kita menjadi seorang dokter, dan kita tidak ingin untuk belajar lagi, maka kita tidak akan berkembang. Nah, adik-adik sekalian, apa yang dikatakan Alkitab dari mengenai mencari ilmu pengetahuan? Ya. Dari Amsal 1 ayat 5 sampai 7, ini adalah Amsal yang ditulis oleh seorang raja yang sangat bijaksana, Raja Sulaiman atau Salomo. Dari Amsal ini dikatakan, Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah, dan baiklah orang bijak mendengar dan menambah pengetahuan, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, Raja Salomo, dia seorang yang bijaksana, ya, dia memberikan suatu pesan. Dia memberikan pesan bahwa bagaimana seseorang untuk menjadi bijaksana, atau bagaimana seseorang untuk bisa memperoleh bahan untuk pertimbangan. Ya. Dia katakan adalah dengan mendengar. Di sini mendengar yang maksudkan adalah memperhatikan. Ya. Jadi orang mendengar bisa juga tidak memperhatikan. Ya. Seorang bisa saja dia hanya just listen, dia mendengar. Pada saat dipanggil, dia mendengar. Tetapi dia tidak memperhatikan. Ya. Berbeda dengan orang yang mendengar dengan memperhatikan. Ya. Jadi dia akan mengerti apa yang disampaikan. Kemudian menambah ilmu. Ya. Di sini maksudnya menambah ilmu, apakah orang yang tidak mempunyai ilmu? Tidak. Raja Salomo mengatakan, baiklah orang bijak. Orang bijak adalah orang yang sudah pintar, orang yang sudah bijaksana. Tapi Raja Salomo masih menekankan, baiklah orang bijak untuk terus memperhatikan dan terus belajar. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Kok bisa ya, sudah bijak tapi masih disuruh untuk mendengar dan menambah ilmu? Ya. Sudah bijak masih disuruh memperhatikan dan terus belajar. Dan selanjutnya, baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya. Orangnya sudah berpengertian, orangnya sudah pintar, tapi masih dianjurkan untuk memperoleh bahan pertimbangan. Masih diharapkan oleh Raja Salomo untuk terus belajar, untuk terus mencari bahan pertimbangan, mencari
masukan-masukan. Dalam arti lain adalah untuk terus belajar, untuk terus mendengar orang lain berbicara. Ya. Karena disitulah yang diketahui oleh Raja Salomo, di situ adalah sumber pengetahuan. Bila kita sudah merasa sebagai seorang yang pintar, dan kita tidak ingin menambah pengetahuan, kita tidak ingin mendengarkan orang lain, kita tidak ingin mendengarkan kemajuan-kemajuan yang sudah terjadi saat ini, maka kita menjadi stuck. Akan makin banyak orang yang melaju di depan kita. Amsal 1 ayat 6, kelanjutan dari ayat 5. Untuk apa orang bijak dan orang berpengertian untuk terus belajar? Yaitu untuk mengerti amsal dan ibarat. Ya, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ya. Jadi untuk apa orang kita harus belajar? Untuk kita lebih mengerti, ya, untuk kita lebih mengerti amsal dan ibarat, maksudnya untuk kita lebih mengerti hal-hal yang tidak banyak orang bisa mengerti. Tidak banyak orang bisa mengerti tentang amsal atau perumpamaannya. Amsal atau perumpamaan tersebut dituliskan bukan pada maksud yang sebenarnya, ya. Dan banyak orang yang tidak bisa mengerti begitu saja. Tetapi hanya orang yang terus belajar, orang yang terus mau menambah ilmu yang bisa mengerti. Ini juga adalah suatu hal yang disampaikan oleh Raja Salomo. Maksudnya adalah pada saat seorang pintar itu terus belajar, pada saat orang yang bijak itu terus memperhatikan dan terus belajar, dia akan dapat mengerti hal-hal yang sulit dimengerti oleh orang lain. Dia dapat melakukan hal-hal yang sulit dilakukan oleh orang lain. Atau dalam kata lain, dia dapat melakukan, dia mempunyai pengetahuan, dia mempunyai knowledge, dia mempunyai keterampilan, dia mempunyai skill yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini satu hal yang saya pernah dengar, saya tentunya tidak pernah melihatnya dengan mata saya sendiri, adalah mengenai seorang yang sangat terampil dalam sepak bola, mengenai David Beckham, dan juga mengenai Cristiano Ronaldo, CR7. Dikatakan pada saat orang lain belum latihan, pagi hari, mereka sudah latihan lebih dulu. Dan pada saat orang lain sudah pulang dari latihan, mereka masih terus berlatih. Padahal apakah mereka orang yang tidak bisa main bola? Bukan. Mereka orang-orang yang sudah di atas rata-rata, sangat di atas rata-rata. Tapi mereka terus ingin belajar, mereka terus ingin melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa melakukan. Nah, bila CR7 atau bila David Beckham bisa melakukan hal tersebut, mengapa kita tidak bisa melakukan? Kita tentunya juga bisa melakukan, tentunya dalam dunia yang kita kuasai, yaitu dunia kedokteran. Bila orang lain tidak mau belajar, kita harus terus belajar. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kita kembalikan pada saat kita menguasai pengetahuan, pada saat kita sudah semakin pintar, semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak yang kita dapat lakukan, maka ayat 7 tadi menjadi kunci. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Justru, semakin kita banyak mengetahui, bagi Tuhan itu masih adalah suatu permulaan. Ya, itu bukan menjadi suatu akhir. Kita merasa kita sudah menguasai banyak hal. Kita menguasai banyak sekali pengetahuan kedokteran. Tetapi itu adalah suatu hal yang masih permulaan, ya. Masih hal yang awal. Dan Tuhan tentunya dapat memberikan yang lebih lagi, pengetahuan yang lebih lagi bagi kita bila kita takut akan Tuhan. Saya mengambil bacaan 2 Timotius 2 ayat 15 ini dari bahasa Indonesia sehari-hari karena kata-katanya menurut saya cukup bagus, cukup mudah dimengerti, dan cukup mengena buat kita. Agak berbeda memang penulisannya dengan bahasa Indonesia yang dalam Alkitab biasanya, dari terjemahan lama maupun terjemahan baru. Bahasa Indonesia sehari-hari ini mengatakan, ini adalah kata-kata yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada muridnya atau pada anak asuhnya, yaitu Timotius,
yang kemudian nanti akan melanjutkan tugas Paulus sebagai pengajar dan juga penginjil pada saat itu. Karena saat itu Rasul Paulus sudah mulai sering ditahan, sering dipenjarakan, sehingga dia memerlukan seseorang yang dapat melanjutkan tugas pelayanannya. Dikatakan demikian, hendaklah engkau berusaha sungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah sebagai orang yang layak bekerja baginya. Ya. Apakah Timotius tidak layak? Dia layak sekali. Dia sangat setia, dia sangat rajin. Saat mudanya dia sudah sangat rajin untuk melayani Paulus dalam pemberitaan Injil. Tapi Rasul Paulus masih terus mengatakan, hendaklah engkau berusaha sungguh-sungguh. Ya. Dia masih harus terus belajar. Dia harus terus berlatih supaya diakui oleh Allah sebagai orang yang layak bekerja baginya. Yang juga menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh juga belajar, sudah sungguh-sungguh berlatih untuk menjadi seorang dokter, supaya kita layak dipandang oleh Allah untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Berusahalah supaya engkau tidak malu mengenai pekerjaanmu, melainkan mengajarkan dengan tepat ajaran-ajaran benar dari Allah. Ya. Rasul Paulus mengharapkan bila Timotius sudah berusaha sungguh-sungguh, maka dia tidak perlu malu. Ya. Berusahalah supaya engkau tidak malu mengenai pekerjaanmu. Demikian juga kita. Bila kita terampil, bila kita mempunyai pengetahuan untuk apa yang kita lakukan, kita tidak perlu ragu-ragu dan kita tidak perlu malu untuk apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Pada saat kita menolong orang-orang sekitar kita, orang-orang sakit, apa yang kita lakukan ada hal yang benar karena kita sudah belajar untuk melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Nah, bagaimana cara kita untuk mengembangkan skill, ya, untuk improve skill, ya. Di sini digambarkan dari kita latihan dengan manekin, bagaimana kita melakukan RCP, sampai kita terampil untuk betul-betul berhadapan dengan kasus yang nyata, seorang anak yang mengalami kecelakaan, kemudian dilakukan pertolongan pertama dengan benar, bagaimana kita memasang neck collar-nya, kemudian bagaimana kita membaringkan pasien ini dengan posisi chin lift, kemudian bagaimana memberikan bantuan pernafasan, bagaimana memberikan bantuan cairan, ya. Tentunya tidak dapat dalam waktu yang sekejap. Kita perlu waktu, kita perlu latihan yang terus-menerus untuk supaya kita dapat mengimprove kemampuan kita. Yang pertama adalah kita harus mengembangkan ide. Apa yang ingin kita kembangkan? Kita ingin menjadi apa? Ingin menjadi seorang yang skill dalam menolong kecelakaan, atau skill dalam hal surgery, atau skill dalam memberikan edukasi, atau skill dalam berorganisasi. Ya, seorang dokter juga bisa menjadi seorang yang organisatoris, atau kita punya skill dalam hal manajemen. Ya, seorang dokter juga diharapkan kita bisa memanage, ya, bukan hanya memanage dalam artian urusan kita sendiri, tapi juga urusannya lebih luas. Kita menjadi direktur rumah sakit, menjadi kepala puskesmas, ya. Kemudian kita setelah mengembangkan ide yang kita ingin kembangkan, kita manfaatkan alat atau sumber daya yang akan memberi kita kemudahan. Ya. Apa yang akan membantu kita untuk memberikan kemudahan kita mencapai ide kita. Ya. Terus belajar dari berbagai sumber. Ya, saat ini sudah sangat terbuka internet. Ya. Ini juga merupakan satu kemajuan yang harus kita gunakan. Kita bisa mencari banyak sumber. Bila zaman yang dahulu kala, zaman saya menyusun skripsi, harus pergi ke perpustakaan demi perpustakaan untuk mencari referensi. Saat ini kita bisa membuka melalui internet, banyak jurnal-jurnal, banyak hal yang bisa kita gunakan untuk belajar. Dan jangan lupa untuk terlibat dalam komunitas. Ya. Bila kita ingin bermain bola, maka kita harus
terlibat dalam komunitas bola tentunya. Bila kita ingin bermain musik, ya kita harus terlibat dalam komunitas musik. Kita tidak bisa hanya tinggal sendiri saja dan bermaksud belajar sendiri. Kita harus terlibat dalam komunitas bila kita ingin meningkatkan skill kita. Karena bila kita terlibat dalam komunitas, kita dapat belajar dari hal yang lain yang tidak dapat kita lakukan, tapi telah dilakukan oleh orang lain. Dan yang kemudian yang juga adalah penting adalah terus melakukan stimulasi. Stimulasi dalam artian keinginan kita, keterampilan kita harus kita timbulkan terus. Jangan stuck, tapi terus dapat melakukan stimulasi. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri PowerPoint saya ingin menceritakan sebuah pengalaman. Ini pengalaman saya. Seperti saya katakan tadi, setelah saya lulus, kemudian saya ikut program saat itu namanya PTT, singkatan dari Pegawai Tidak Tetap. Maksudnya adalah kita melakukan tugas negara seperti pegawai negeri, tetapi kita bukan pegawai negeri, katakan pegawai tidak tetap. Dan pemerintah dapat menempatkan kita di mana saja, yang tentunya juga dengan kita setelah kita melakukan persetujuan. Saya setuju untuk ikut dalam program PTT ini dan ditempatkan di salah satu tempat di Irian Jaya, di tempat pedalaman. Dan di sana, karena saya sendiri dokternya di puskesmas, maka saya menjadi dokter kepala puskesmas. Ya. Pada saat itu di puskesmas, tugas pokok puskesmas ada 18 tugas pokok yang harus dikerjakan. Antara lain kesehatan ibu dan anak KIA, kemudian ada peningkatan gizi, dan kemudian mengenai kesehatan masyarakat, kemudian ada UKS, ada 18. Saya saat ini sudah tidak terlalu ingat. Ya. Pada saat di puskes, pada saat kita sekolah dan saat ini tentunya adik-adik juga belajar mengenai IKM, ya, ilmu kesehatan masyarakat. Nah, disitulah saya berusaha mengingat apa yang sudah saya pelajari pada saat saya belajar IKM, baik di Jepara maupun di Magelang. Apa yang dilakukan di sana itu yang coba saya terapkan. Ya. Pada saat yang sama, juga saya sebagai dokter fungsional, menolong orang sakit, melakukan operasi juga, karena saat itu untuk dapat mengirimkan pasien ibu bersalin yang tidak dapat melahirkan, memerlukan penerbangan dengan pesawat yang tentunya tidak bisa datang dengan cepat, maka bila ada kasus yang harus dilakukan, maka kita harus dapat melakukan tindakan pertolongan yang cepat. Dan saat itu juga harus melakukan pelayanan untuk meningkatkan 18 tugas pokok puskesmas saat itu. Nah, yang saya dapatkan pengalaman di sini adalah hal yang kita pelajari di pendidikan, walaupun nampaknya tidak menyenangkan, atau kadang-kadang pada saat kuliah saya merasa mengapa harus belajar ini? Kenapa kita harus belajar IKM? Padahal nanti saya harus seorang dokter, saya akan menolong orang-orang sakit, saya akan melakukan operasi atau menolong orang yang sakit panas, atau mereka yang diare. Kenapa harus belajar hal memanage puskesmas? Ternyata pada saat menjadi kepala puskesmas, apa yang dulunya saya rasa itu sesuatu yang tidak terlalu penting, menjadi hal yang sangat penting. Ya. Hal kedua yang menjadi pengalaman saya adalah setelah saya selesai PTT, saya mengikuti atau saya pergi bekerja di sebuah rumah sakit perusahaan. Di sana karena peralatan yang cukup banyak, yang bagus-bagus, dan kemudian juga dokter-dokter senior dan juga dokter spesialis saat itu sangat terbuka untuk mengajarkan banyak hal. Biasanya kami dokter umum, saat itu saya masih dokter umum, ditawari, "Adik mau belajar apa? Mau nggak belajar melakukan intubasi?" "Oh mau dok." Ya. Walaupun saat itu saya tidak terpikirkan untuk menjadi seorang dokter anestesi, tapi pada saat dokter anestesi menawarkan saya untuk belajar cara mengintubasi pasien, saya belajar sampai saya diberikan kesempatan untuk melakukan setelah beberapa kali
diajari, kemudian saya dipercaya untuk melakukan intubasi sendiri, memasang intubasi pada pasien-pasien yang akan dioperasi di rumah sakit perusahaan tersebut. Setelah waktu berjalan, saya meninggalkan rumah sakit tersebut karena kemudian saya berpindah. Kemudian saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta di wilayah Jawa Tengah ini. Dan sebagai dokter jaga saat itu, maka kita di rolling, ya, jaga ruangan sekian hari, kemudian jaga di UGD sekian hari, kemudian jaga di ICU sekian hari. Suatu ketika pada saat saya jaga di UGD, pada saat itu ada pasien yang sudah di ICU. Saat saya jaga di ICU, ada pasien yang memang dimasukkan di ICU karena ada ancaman akan terjadi gagal nafas. Dilalah, ya, pada saat saya jaga, pasien tersebut mengalami gagal nafas, obstruksi jalan nafas. Maka saat itu perawat yang jaga di situ mengatakan saya, "Dok, segera panggil dokter anestesi untuk melakukan intubasi." Saat itu karena sudah tahun 2000-an, ya, tahun 2000-an telepon sudah mulai lebih banyak. Saat itu HP sudah ada, walaupun HP-nya yang model-model besar, bukan seperti yang sekarang smartphone, ada HP yang tulisannya masih satu baris gitu ya, satu baris. Nah, dokter anestesi meninggalkan nomor teleponnya. Tapi karena saat itu belum seperti sekarang masing-masing punya HP, maka kita harus menelponnya melalui telepon rumah sakit. Tapi kok nggak bisa dihubungi ya? Padahal pasien ini sudah mulai masuk dalam fase gagal nafas, obstruksi. Nah, karena tidak bisa menghubungi dalam waktu beberapa saat, maka saya berkeputusan untuk memasang intubasi. Saat itu, perawat sempat menanyakan, "Dokter bisa masang?" Ya, kita coba untuk masang. Dan ternyata pada saat itu, karena ada laringoskop, kemudian ada cup, nasofaring cup, sehingga bisa dipasang, sehingga akhirnya pasien bisa bernafas kembali dan tidak mengalami gangguan dari airway-nya. Nah, setelah dipasang, kemudian dipasang ke alat-alat di situ, dokter anestesinya datang. Kemudian dia bilang, "Iya, tadi saya lihat ada nomor masuk. Saya rasa ini dari ICU, maka saya datang ke sini. Ada apa?" Itu. Dan kami ceritakan bahwa tadi ada pasien dengan gangguan obstruksi jalan nafas, tetapi sudah terpasang intubasi. Nah, adik-adik sekalian, pengalaman yang saya dapatkan ini adalah hal yang nampaknya pada saat kita belajar, nampaknya bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang harusnya kita lakukan. Pada saat saya belajar di rumah sakit, perusahaan tersebut mengenai memasang intubasi, saya merasa bahwa sebenarnya itu bukan tugas saya. Ya. Kalaupun saya saat itu mau pulang setelah selesai kerja saya, tugas saya untuk pulang ke rumah, sebenarnya saya dapat lakukan. Ya. Tetapi dengan kesempatan yang ada, kemudian saya memutuskan untuk belajar, ternyata suatu ketika apa yang saya dapatkan tersebut sangat bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Ya. Saya membayangkan pada saat tersebut bila di ICU di rumah sakit yang kedua tadi, kemudian terlalu lama menunggu dokter untuk datang memasang intubasi, mungkin hal yang lebih buruk terjadi pada pasien. Ya. Tetapi syukurnya pada saat itu bisa dipasang selang, pasien mendapatkan oksigen lagi sehingga tidak masuk ke dalam keadaan yang lebih buruk lagi. Nah, hal tersebut menjadi pengalaman saya dan juga hal ini saya bagikan bagi adik-adik sekalian, teman-teman, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, bahwa kita menjadi dokter dan juga khususnya kita menjadi dokter-dokter Kristen. Ya. Banyak tantangan yang kita dapatkan. Ya. Bukan hanya mengenai tantangan bahwa kita seorang yang memegang panji Kristus, menjadi saksi Kristus, bukan hanya hal tersebut. Tetapi juga ada hal
yang kita pikul saat ini adalah karena kita menjadi seorang dokter. Ya. Apakah pada saat kita menjadi dokter ini, kita melakukan tugas kita dengan baik? Untuk dapat melakukan tugas dengan baik, apakah kita sudah cukup belajar? Ya. Apakah kita sudah banyak belajar? Ya. Kesempatan masih cukup banyak. Ya. Seperti yang saya katakan di depan tadi, dan juga yang Hippocrates katakan, pada saat kita menjadi dokter, maka tujuan kita adalah menolong. Nah, kalau misalnya kita pun tidak dapat menolong, maka jangan lakukan sesuatu yang membahayakan. Untuk dapat melakukan itu, maka kita harus terus belajar, terus belajar. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Pada saat ini pun, bila saya tidak belajar untuk menggunakan Zoom, maka tentunya saat ini saya tidak dapat berinteraksi dengan saudara-saudara sekalian. Banyak hal di sekitar kita yang harus kita pelajari, dan suatu ketika hal-hal tersebut akan dapat menolong kita. Baik, saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, saya tidak banyak mengupas mengenai firman Tuhan, tetapi apa yang saya sampaikan dari poin yang sudah coba saya susun tadi, semoga dapat memberikan suatu masukan bagi kita masing-masing, bahwa kita harus selalu rajin untuk mengembangkan skill dan knowledge. Jadi sebenarnya mana yang lebih penting? Skill or knowledge? Skill versus knowledge. Mana yang lebih penting? Atau mana yang menjadi kurang penting? Ya, dua-duanya sama-sama pentingnya. Ya, kita mempunyai knowledge, tapi kita tidak mempunyai skill, kita pun tidak bisa mengaplikasikannya. Kita punya skill, tetapi kita tidak punya knowledge, maka yang kita lakukan sangat rawan, sangat membahayakan karena kita melakukan suatu skill tanpa didasari suatu pengetahuan. Demikian saudara-saudara sekalian, apa yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga menjadi berkat, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, memberkati pelayanan adik-adik sekalian, menjadi seorang dokter yang akan terlibat dalam masyarakat. Semoga setiap tugas yang kita lakukan dapat kita lakukan dengan penyertaan dari Tuhan. Amin. Saya kembalikan pada MC. Baik, puji Tuhan, materi pada sore hari ini sudah disampaikan Dr. William. Materi pada sore hari ini sangat menarik sekali, yaitu tentang skill versus knowledge, yaitu kita bisa memahami pentingnya memiliki keterampilan sebagai tenaga medis dalam mengerjakan panggilan hidup di dunia profesi, yaitu kita sendiri, yaitu sebagai tenaga medis. Oke, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya-jawab kepada kakak-kakak semua yang ingin memberikan pertanyaannya kepada Dr. William. Kami persilahkan bisa raise hand terlebih dahulu ataupun menuliskannya pada kolom chat. Kami persilahkan yang ingin bertanya atau masih ada yang bingung tentang materi kali ini bisa langsung ditanyakan kepada Dr. William. Baik, kalau dari kakak-kakak sendiri yang belum ada pertanyaan, kalau dari saya boleh mengajukan pertanyaan, dokter. Silakan. Ya, dokter, saya mau menyampaikan pertanyaan saya, yaitu tentang, tadi itu kan ada sedikit dibahas tentang perkembangan iptek itu, dokter. Jadi pertanyaan saya itu tentang perkembangan iptek. Sekarang itu kan semakin pesat. Salah satu contohnya itu ketika kita sedang sakit, dari rumah kita bisa langsung mencari di internet atau website seperti Halodoc. Kemudian kita bisa menanyakan langsung di website tersebut apa penyakit kita.
Dan juga pada website tersebut dikabarkan bisa langsung memberikan resepnya. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana sih cara mengatasi hal seperti itu ketika kita sendiri sebagai tenaga medis sudah memiliki skill dan pengetahuan yang dipunya, tetapi tergantikan dengan iptek yang ada. Seperti itu, dokter, pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Mau tidak mau kita akan mengikuti suatu sistem yang terus berjalan ya. Dan saat ini yang sangat cepat berjalan adalah semua yang berkaitan dengan internet ya. Kita ingin makan, kita pesan lewat GoFood ya. Kita ingin dijemput, kita tinggal panggil Grab gitu ya. Demikian juga dengan dunia kedokteran. Banyak hal yang harus kita menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Tetapi jangan khawatir. Yang pertama adalah apa yang terjadi dalam pengobatan atau yang sering kita sebut sebagai telemedicine ya, telemedicine. Jadi pengobatan jarak jauh tidak bisa mengambil alih semua yang kita pelajari di dunia pendidikan kedokteran. Kita di dunia pendidikan kedokteran diajarkan untuk mendapatkan suatu diagnosa, maka kita harus melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, bila diperlukan pemeriksaan penunjang. Ya. Kemudian dari anamnesis pun kita belajar bahwa untuk mendapatkan suatu diagnosa yang baik, maka kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Ada yang disebut sebagai secret seven, dan fundament 4. Apakah itu dalam telemedicine telah dilakukan? Kemudian kedua, mengenai pemeriksaan fisik. Apakah melalui telemedicine tersebut dapat dilakukan? Ya, tentunya misalnya dokter menanyakan, coba diraba perutnya, bagian kanan bawah sakit atau tidak. Walaupun pasien dapat melakukan hal tersebut, akan sangat berbeda bila yang melakukan adalah tangan yang sudah lebih terlatih. Ya. Jadi jangan khawatir dengan hal-hal tersebut karena telemedicine pun ada banyak sekali keterbatasannya. Dan juga ada banyak hal berkaitan dengan mediko-legal yang membatasinya. Ada hal yang boleh dilakukan, tapi ada hal-hal yang juga tidak dapat dilakukan melalui telemedicine. Ya. Dalam sebagian mediko-legal seperti yang tadi sudah saya sampaikan mengenai transaksi terapeutik, ya, pada saat seorang pasien dan seorang dokter melakukan suatu transaksi, dalam hal ini bukan transaksi jual beli, tetapi mengenai transaksi kepercayaan medis, maka si pasien berharap mendapatkan suatu pertolongan untuk penyakitnya, dan dokter mempunyai niatan baik untuk memberikan pertolongannya. Apakah melalui telemedicine hal tersebut sudah dapat terjawab atau belum? Ya, tentunya tidak 100% dapat terpenuhi. Jadi menurut saya kita jangan terlambat untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetap mengikuti perkembangan internet, perkembangan yang terjadi saat ini dengan kemajuan-kemajuan media sosial. Tetapi kita juga tetap mendalami ilmu yang kita pelajari, yaitu ilmu kedokteran, karena ilmu kedokteran dikatakan sebuah profesi, tidak dapat tergantikan tanpa kita bertemu tatap muka dengan pasien kita. Mungkin demikian. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya, sangat menjawab sekali. Baik, selanjutnya jika ada pertanyaan dari kakak-kakak maupun teman-teman yang ingin disampaikan bisa raise hand ataupun tulis di kolom chat. Saya tunggu sampai 33 ya, sampai di jam 18.33. Terima kasih.
Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan yang disampaikan dari kakak-kakak maupun teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke acara yang selanjutnya, yaitu adalah doa penutup firman oleh Dr. William. Saya berikan waktu dan layar kepada Dr. William untuk doa penutup firman pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama belajar bagaimana Engkau memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi seorang dokter. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kepercayaan sangat luar biasa bagi kami, untuk kami dapat menolong orang-orang sekitar kami, orang-orang yang dalam kesakitan, orang-orang yang dalam penderitaan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan Engkau percayakan pada kami untuk menolong mereka. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mempercayakan tugas yang sangat besar ini, tugas yang sangat mulia ini kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk dapat menggunakan setiap kesempatan dengan baik, sehingga kami dapat menolong orang-orang dengan baik pula Tuhan. Berikan kami selalu keinginan untuk belajar. Berikan kami selalu kemampuan untuk mengerti dengan baik setiap ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kami, setiap keterampilan yang diajarkan kepada kami. Jangan biar kami untuk cepat menjadi bosan. Jangan biarkan kami untuk cepat menjadi puas diri karena pengetahuan yang sudah kami ketahui Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami supaya kami terus belajar, kami terus berlatih, sehingga kami layak disebut sebagai pengerja-pengerja yang melakukan tugas mulia-Mu ya Tuhan. Bimbing kami, berkati kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Undip yang sudah menampung kami dalam pendidikan, berkati rektor, berkati dekan, berkati semua staf pengajar yang menolong kami, bahkan kakak-kakak, asisten dosen yang mengajar kami, kiranya Tuhan berkati mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya PMKK Tuhan berkati, sehingga dalam PMKK ini kami terus diperlengkapi, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi seorang dokter yang bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.